Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Autin Ratu Halim dengan NPM 12 11 42 01 21 017. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi keperawatan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Ya, definisi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan sistem yang memberi fasilitas pada proses pengangkutan darah yang mengandung berbagai substansi zat dan sel-sel tubuh yang terdiri dari organ utama sebagai penggerak yang disebut jantung dan organ penunjang sebagai saluran peredaran darah yaitu pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ muskular pada manusia yang berfungsi memompa darah melalui pembuluh darah dan sistem sirkulasi darah manusia. Bentuknya seperti kepalan tangan, dan fungsi jantung sangatlah vital karena jantung menjaga darah agar tetap mengalir dan membawa oksigen serta sari-sari makanan ke dalam setiap sel tubuh. Ya, yang berikut yaitu lokasi jantung. Jantung terletak di dalam perikardium di rongga mediastum dalam rongga dada. Jantung tepat di belakang tulang dada, kurang lebih 2/3 bagian terletak di sebelah kiri dari garis tengah. Jantung terletak di dalam rongga dada, mediastinum dari rongga dada atau toraks di antara kedua paru-paru. Yang berikut ada lapisan jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan luar atau perikardium, lapisan tengah atau miokardium, dan lapisan dalam atau endokardium. Yang pertama lapisan perikardium. Lapisan perikardium adalah lapisan jantung sebelah luar yang merupakan selaput pembungkus jantung. Yang kedua, lapisan miokardium. Lapisan miokardium merupakan lapisan inti dari jantung yang terdiri dari otot-otot jantung, dan otot-otot jantung ini membentuk bundalan-bundalan otot. Yang pertama, bundalan otot atria, yang kedua, bundalan otot ventrikel, dan yang ketiga, bundalan otot atrioventrikuler. Yang ketiga, endokrin. Endokrin merupakan lapisan jantung yang terdapat di sebelah dalam sekali yang terdiri dari lapisan endotel atau selaput lendir yang melapisi permukaan rongga jantung. Yang berikut ada bagian-bagian jantung. Jantung dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada atrium dextra yang berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh dan kaya karbon dioksida. Yang kedua ada atrium sinistra yang berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru dan kaya oksigen. Yang ketiga ada ventricle dextra, berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru dan banyak mengandung karbon dioksida. Yang keempat ada ventricle sinistra yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan banyak mengandung oksigen. Yang berikut ada ruang jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang. Yang pertama, atrium kanan. Atrium kanan berfungsi sebagai penampung darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Yang kedua, atrium kiri berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru melalui vena pulmonalis. Kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian atrium dipisahkan oleh sekat yang disebut selaput atrium. Yang ketiga yaitu ventrikel kanan. Fungsi dari ventrikel kanan yaitu menerima darah dari atrium kanan dan di
dipompa ke paru melalui arteri pulmonalis. Yang keempat ada ventrikel kiri. Ventrikel kiri berfungsi menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventrikel ini dipisahkan oleh sekat yang disebut selaput ventrikel. Yang berikut ada otot jantung. Otot jantung yaitu gabungan dari otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Otot dalam jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Pada otot jantung ini terdapat siklus jantung, yaitu urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut ini dua fase siklus jantung, yaitu yang pertama sistol atau jaringan otot jantung yang berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Yang kedua ada diastol, yaitu otot jantung yang rileks terjadi pada saat pengisian darah pada jantung. Yang berikut ada katup jantung. Ada 4 katup jantung yang menjaga aliran darah mengalir ke suatu arah, yaitu yang pertama katup trikuspid yang berfungsi mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua, katup pulmonal yang berfungsi mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga, katup mitral. Fungsinya yaitu mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Yang ketiga, katup aorta berfungsi untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu yang pertama arteri, yang kedua vena, dan yang ketiga kapiler. Yang pertama yaitu arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi memompa darah ke sisi kiri otot jantung atau ventrikel dan atrium kiri. Yang kedua ada vena. Pembuluh darah yang satu ini bertugas membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Ketimbang arteri, vena memiliki pembuluh darah yang lebih tipis. Yang ketiga, kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena. Yang berikut ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia dapat dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran sistematik. Yang pertama, peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari bilik kanan jantung menuju paru-paru dan akhirnya ke jantung pada serambi kiri. Pada peredaran darah kecil inilah darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Yang kedua, peredaran darah sistemik, yaitu peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari ventrikel sinista lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Yang berikut adalah cara kerja jantung. Tugas jantung dalam memompa darah dan memasok darah ke seluruh tubuh tidak sederhana. Berikut ini adalah prosesnya. 1. Serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke bilik kanan. Darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Yang berikut, darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Yang berikut yaitu bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Dan ini adalah gambar dari proses cara kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya. Terima kasih, Ibu.